Iya bang, saya baru buka HP, ternyata baru melihat pesan SMS Bapak. Jadi saya hanya ingin untuk menambah pengalaman dan tidak perlu lagi soal sekte apa, tapi dalam pengalaman secara umum bahwa manusia itu sebagai yang diciptakan, maka kehidupannya harus seperti apa terhadap Sang Pencipta. Itu yang ingin saya diskusi untuk menambah pengalaman hidup sebagai manusia yang notabene adalah sebagai yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Maksud yang Bapak SMS ini pengertiannya yang lebih dalam atau pengertian yang sifatnya biasa atau bagaimana? Bisa dijelaskan begitu Bapak? Gini, harusnya saudara sudah ngerti ya. Harusnya Bapak ini ngerti. Tidak perlu ada pemahaman yang mendalam atau seperti apa, karena kan jelas Yesus itu manusia kan. Jadi mau pendalaman seperti apapun adanya, ya pasti larinya kepada doktrin dan dogma. Al-Quran menerangkan summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, orang di luar Islam itu hatinya tertutup, mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak mengerti tentang apa yang sudah nyata, apa yang sudah terdengar, apa yang sudah terlihat. Yesus sudah nyata manusia, masih juga dipertanyakan. Itu yang saya maksud. Akal kita tidak bisa ditipu bahwa Yesus itu manusia. Jadi tidak perlu ada lagi penafsiran-penafsiran terkait dengan Yesus yang adalah utusan bagi Bani Israel. Seperti itu, Bang. Saya mau masuk berdiskusi. Bagaimana caranya ya? Ini nomor telepon yang saya lihat di acara live channel Apologet. Jadi apa yang baru Bang sampaikan, Yesus itu adalah manusia. Dan tadi salah satu narasi Bapak langsung menyatakan orang di luar Islam itu hati tertutup dan buta. Maksud saya adalah bagaimana itu bisa dibuktikan dan didukung oleh kebenaran firman Allah agar kita mengerti benar-benar bahwa baik yang di dalam ataupun di luar sesuatu agama itu tidak membuat orang akan tersesat. Demikian. Saya sederhana saja, Bang. Di atas muka bumi ini tidak mungkin kemudian ada dua kebenaran yang satu dengan yang lainnya saling tolak menolak. Kebenaran itu mutlak adanya, pasti akan berkaitan satu sama lain atau seia sejalan. Nah, konsep tentang Yesus misalnya, di Islam Yesus itu hanya seorang nabi, dia utusan Tuhan, dia manusia yang kemudian diberi keistimewaan sebagai nabi dan rasul bagi Bani Israel. Sementara di agama Anda, Yesus itu dianggap sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia.
Makanya saya mengatakan bahwa Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Orang-orang di luar Islam itu buta, tuli dan bisu. Kebenaran sudah datang kepadanya. Di mana Yesus diajarkan adalah manusia. Yesus mengajarkan dirinya juga sebagai anak manusia. Tapi oleh karena kebutaan, ketulian dan kebisuan, sehingga kebenaran itu dibungkam. Nah, ini sembari kita berdialog, kita membuktikan benarkah Al-Quran yang telah mengatakan bahwa di luar Islam itu buta, tuli, dan bisu. Nah, ini pendalaman materinya kemudian adalah Yesus nyata manusia. Apakah abang saya ini ya bisa ngeh gitu, bisa ngerti, bisa paham bahwa Yesus itu manusia, atau ya abang saya tetap kekeh mengatakan Yesus itu bukan manusia? Disinilah kita lihat bagaimana kemudian Al-Quran menjabarkan kebenarannya 1400 tahun silam. Bahwa di luar Islam itu hatinya buta, akalnya nggak berfungsi, meskipun kebenaran itu sudah nyata di hadapan mereka. Yesus manusia, Lukas 2 nomor 52 misalnya. Ini hanya satu di antara 2, 300, 500 data atau dalil yang mengatakan Yesus itu manusia. Lukas 2 nomor 52 diterangkan, ya, Yesus semakin besar dan semakin bertambah. Artinya apa? Dia manusia. Jadi yang menuhankannya itu benar mutlak adanya apa yang diterangkan Al-Quran. Mereka buta gitu loh, meraba-raba tentang Yesus. Yesus manusia dianggap bukan manusia. Coba Anda pikirkan, benarkah Yesus bukan manusia? Ini pertanyaan yang sederhana. Silakan. Saya ingin mengajak pada teman-teman yang ada di grup ini, mari kita membuktikan kebenaran Al-Quran yang diwahyukan 1400 tahun silam, yang mengatakan bahwa summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Orang-orang kafir itu, orang Kristen misalnya ya, dikatakan mereka itu tuli, bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Nah, saya ingin membuktikan apakah ayat ini juga kena terhadap sahabat Kristen, bahwa sahabat Kristen itu tuli, bisu dan buta. Ayo, mari teman-teman Kristen kita buktikan kebenaran ayat suci Al-Quran ini. Kita uji gitu. Silakan. Kalau nggak bisa debatan, terus tuh belajar lagi lah. Ya sudah, ayo mari kita buktikan. Kan dalilnya sudah jelas ya. Al-Quran menerangkan summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Kita buktikan satu aja dulu. Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang kafir itu tuli, bisu dan buta. Nah, kita buktikan apakah betul kalian itu tuli. Yesus mengatakan, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah saudara paham? Apakah saudara dengar ya pernyataan Yesus ini? Atau Anda tuli, tidak mau paham, Anda buta, Anda bisu, tidak mau menjelas, tidak mau menerima apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Nah, ini kita sedang ingin membuktikan Al-Quran yang mengatakan bahwa kalian bisu, kalian tuli, kalian buta. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah kemudian Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi? Jawab. Paman, apa kabar? Aku Memei. Alhamdulillah, Paman kabarnya baik. Memei gimana? Sehat kan? Gimana orang tua, ayah, ibu, sehat semua? Iya, satu dulu. Bagaimana bisa diterima lu nuzul Quranmu di goa Hira yang gelap? Nuzul, nuzul. Jibril menyuruh ikro. Ngerti nggak kamu ikro? Tanya nanti ustadzmu apa arti ikro. Orang buta disuruh ikro. Orang buta ikro di tempat gelap. Dari mana itu bisa diterima akal itu? Tanya nanti ustadzmu arti ikro itu apa. Oke?
Ya justru itu kita buktikan. Apakah Al-Quran ini salah dengan mengatakan bahwa kalian itu tuli, bisu, dan buta? Sekarang mari kita buktikan. Ya, Yesus mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, apakah kamu dengarkan? Kalau dia itu manusia, dia itu bukan Tuhan. Bukti bahwa dia bukan Tuhan, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dengar nggak perkataan Yesus itu? Atau kalian tulis sesuai dengan apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam? Belum lagi kalau saya tanya, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ayo. Buta kan kalian? Berarti Al-Quran ini terbukti kebenarannya. Lalu kenapa kamu kembali menghujat Al-Quran? Sementara Al-Quran mampu membuktikan bahwa kalian itu memang tuli, bisu, dan buta. Ayo. Ayo, Pak Sopan Sembiring, ya. Sekian banyak Kristen yang ada di grup ini, semuanya pada ngumpat, padahal mereka mendengarkan VN saya. Hanya Bapak yang kemudian berani dengan percaya diri menanggapi VN saya. Al-Quran menerangkan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang kafir itu tuli, bisu, dan buta. Kita buktikan. Nah, Yesus itu Tuhan, Bapa juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Mereka memiliki pribadi yang berbeda. Wilayah kekuasaan juga berbeda. Nah, ketika dikatakan Yesus Tuhan, Bapa juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, pertanyaannya, Tuhan Bapa ada berapa? Tuhan Pas Sembiring itu ada berapa jumlahnya? Coba, 3 atau 1? Nah, ini kita lihat, kita buktikan. Apakah ayat suci Al-Quran itu benar atau benar? Silakan. Iya, Yesus menggenapi hukum Taurat. Nah, Muhammad menghilangkan semua hukum Taurat. Taurat kepada sesama manusia. Jangan membunuh, baca At-Taubah ayat 5. Jangan bersumpah palsu, baca An-Naml ayat 106. Hormati orang tua, bencilah orang tuamu. Kalau Nabi tidak penting, At-Taubah 24. Terus apa lagi? Jangan mengingini istri orang. Ya, ternyata istri orang itu boleh kau pakai setelah lakinya bosan. Nah, itu kita baca dalam Al-Asaf 51. Ajaran pintar atau ajaran bodoh? Kau bilang Muhammad genapi Taurat. Mana buktinya? Nah, pendeta di grup sebelah itu udah kabur ya. Sekarang ada Agus ini yang mungkin masih bisa diselamatkan akalnya. Al-Quran menerangkan Gus 1400 tahun silam, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Saya ingin menguji kebenaran ayat suci Al-Quran ini bersama Agus. Gus, bahwa orang-orang kafir itu dikatakan oleh Al-Quran mereka tuli, bisu, dan buta. Nah, betulkah hal itu terjadi terhadap Agus? Agus mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Bapa juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Berarti ada 3 Tuhan di situ. Nah, saya ingin tanya kepada Agus, Tuhanmu itu sebenarnya ada berapa? 3 atau 1? Ya, ini pertanyaan untuk menguji sekaligus apa yang diterangkan surah Al-Baqarah ayat 118. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bahwa dikatakan Agus itu tuli, Agus itu bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Ayo silakan bantu saya. Apakah Al-Quran ini salah menerangkan tentang Agus? Silakan. Saya itu sudah ada di dalam kebenaran Yesus Kristus, ya. Jadi saya ingin melihat kebenaran Quranmu seperti apa.
Nah nih, kebetulan. Ayo mari kita buktikan kebenaran Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 18. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang Kristen itu, orang kafir itu dikatakan mereka tuli, bisu, dan buta. Sehingga mereka tidak mengetahui dan tidak akan kembali kepada kebenaran. Nah, saya ingin tahu pembuktian Al-Quran ini. Apakah betul kalian itu tuli, bisu, dan buta? Kalian mengatakan Yesus itu Tuhan. Bapa yang di sorga juga Tuhan. Roh Kudus juga itu adalah Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Tuhan kamu itu ada berapa? 1 atau 3? Biar kita buktikan Al-Quran itu benar atau tidak. Silakan. Sekalipun semua orang meninggalkan Yesus, aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi, kalau mereka murtad karena tidak dipilih oleh Yesus, ya, karena mereka sudah ditetapkan ke dalam neraka. Baca Quran Maryam 7172. Sekali lagi saya ingin membuktikan ya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 18 bahwa dikatakan orang kafir itu tuli, bisu, dan buta. Betulkah itu? Nah, saya ingin buktikan. Apakah Tuhan Anda itu 1 atau Tuhan Anda itu 3? Karena Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus, Roh Kudus juga bukan Bapa. Nah, ingin saya buktikan ini. Kan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti kan cuma 1. Nah, untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini mutlak benar, maka saya ingin dari Anda mengatakan kepada saya Tuhan Anda 1 atau 3. Silakan. Wih, Ustaz Jalanan. Mengapa kamu lebih suka tai lembu daripada kulit lembu atau daging lembu? Buta huruf membaca di ruang gelap. Logikamu di mana itu? Jelasin. Nah, ini salah satu manusia yang telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Antara lisan, otaknya sudah nggak nyambung. Ya, sudah satu orang yang membuktikan. Coba Anda lihat bagaimana kemudian orang ini berbicara. Apa yang saya katakan, apa yang kemudian dibahasakan oleh dia. Jadi Al-Quran sampai detik ini terbukti benar. Orang Kristen itu pinter tuh. Nabinya pinter-pinter, gak ada yang buta huruf. Coba kamu jelasin logikanya di mana yuk. Masa Jibril menyuruh orang buta baca itu? Hei, Ustaz Jalanan, kamu ngerti nggak ikro? Ikro itu artinya apa? Membacakah? Menghafalkah? Berpidatukah? Berbicarakah? Jelasin. Dari tadi menghujat buta huruf. Nah, sekarang Al-Quran menerangkan orang kafir itu tuli, bisu, dan buta. Nah, pembuktiannya jangan lari ke 1400 tahun silam. Pembuktiannya di hari ini. Tuhan Anda itu ada berapa? Tatkala Yesus mengatakan, Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, ya, yang telah mengutus aku. Berarti di situ kan ada 2 oknum, 1 utusan, 1 Tuhan yang benar-benar Tuhan. Nah, untuk membuktikan bahwa ayat Al-Quran itu benar adanya, benarkah Anda itu tuli, buta, dan bisu? Ketika Yesus sudah mengajarkan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah, dan dia hanya 1, dan Yesus hanya utusan. Nah, kita sekarang buktikan Tuhan Anda itu ada berapa? 1 atau 3? Coba, silakan. Yo, kalau logikanya cetek, iya. Masa itu Jibril menyuruh orang buta huruf membaca loh? Gimana itu?
Lalu buta huruf membaca di ruang gelap 2 kali itu tololan itu. Kenapa kamu lebih suka tai lembu daripada daging lembu? Ayo kamu jelasin. Gak usah bawa-bawa Jibril, gak usah bawa-bawa buta huruf. Justru yang Anda tuduhkan buta huruf itu 1400 tahun silam mengatakan orang kafir itu tuli, buta, dan bisu. Tuli, bisu, dan buta. Nah sekarang kita buktikan siapa yang buta huruf, Anda ya atau yang Anda tuduhkan. Ya, ada berapa Tuhan Anda coba? 1 Bapa, 2 Yesus, 3 Roh Kudus. Nah sekarang coba saya ingin tahu Tuhan saudara sopan sembiring itu ada berapa? 1 atau 3? Silakan. Al-Qur'anmu itu ya yang ngarang cerita ya. Sebenarnya yang tuli bisu itu ya kalian yang tidak percaya Al-Qur'an. Isa berkata, dan kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku lahir, mati, bangkit, dan hidup kembali. Kalian kan tidak percaya. Di ayat 34, itulah yang kalian bantah. Apa yang diucapkan oleh Isa, kalian tidak percaya. Itulah. Jadi ya, yang menyimpang dari ajaran Isa ya Islam. Kalian, kalau yang tidak percaya apa yang disampaikan oleh Isa. Jadi yang tuli bisu itu ya kalian tidak percaya akan kematian dan kebangkitannya Isa dan hidup kembali. Nggak usah kayak gitu cara berpikirnya. Al-Quran menerangkan tentang orang kafir. Orang kafir itu termasuk Kristen. Kenapa kafir? Karena ingkar terhadap ajaran Yesus. Nah sekarang saya ingin membuktikan bahwa Al-Quran menerangkan orang kafir itu tuli, buta, bisu, dan buta. Ya, sumum bukmun unyum fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Nah, Tuhan Anda itu ada berapa? Saat Yesus mengatakan, ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya loh, kata Yesus. Nah, ingin saya ini membuktikan bahwa Al-Quran ini mutlak benar adanya. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya, tetapi ternyata kalian membentuknya menjadi 3. Ayo, sekarang Anda jujur, Tuhan Anda itu ada berapa? Karena saya tahu Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Roh Kudus bukan Bapak, dan juga Roh Kudus bukan Yesus. Yesus pun bukan Roh Kudus. Berarti ada 3 pribadi, ada 3 Tuhan. Nah sekarang Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Engkau yang telah mengutus aku. Saya ingin tahu dari Anda, Tuhan Anda itu ada berapa? Silakan. Sebenarnya yang tuli bisu itu kalian, ya. Umat Arab itu yang tuli bisu. Kenapa saya katakan? Pada murid-murid Yesus sudah berkata bahwa Isa itu firman Allah, ya, yang menjadi manusia, yang diutus menjadi hamba, menjadi nabi untuk menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat. Setelah selesai dia kembali ke surga, ke semula sebagai firman Allah, sebagai Allah di surga. Kan sudah dikatakan. Jadi Isa atau Yesus itu adalah firman, ya, pribadinya Allah. Allah punya firman atau perkataan, Allah juga punya roh. Itulah bentuk kemahakuasaan Allah. Dan firman diutus. Setelah selesai firman itu ditarik kembali, Allah utuslah Roh Kudus untuk menginsapkan dunia. Nah itu. Jadi orang Kristen itu tidak punya Tuhan yang 3 seperti tuduhan Al-Quranmu. Kami mempunyai Tuhan 1, ya. Firman dan Allah itu 1. Makanya kata Yesus, aku dan Bapa adalah 1. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Nah inilah pembuktian kebenaran Al-Quran. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Itu hidup kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Mengenal aku sebagai utusanmu, berarti aku adalah utusan Tuhan yang benar.
Oke, aku diutus oleh Dia, Tuhanku yang benar itu. Nah sekarang Anda membuktikan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam itu, ketika Yesus mengatakan Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, ternyata kamu tuli, kamu bisu, kamu buta tentang pengajaran Yesus, kamu tidak ngerti gitu loh. Subhanallah, engkau telah membuktikan betapa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Nyata Yesus mengatakan engkau satu-satunya Tuhan, tapi ternyata hari ini kau mengatakan Yesus juga Tuhan. Berarti Yesus itu salah, Anda yang benar. Atau Al-Quran yang benar, yang mengatakan Anda tuli, bisu, dan buta. Subhanallah. Orang kafir itu yang ditetapkan ke neraka. Nah, itulah yang kafir yang sesungguhnya. Ya. Kalau Anda berkata orang Kristen itu kafir, tidak ada dalilnya bahwa orang Kristen itu kafir. Sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anmu. Pengikut Isa ditinggikan di atas orang-orang kafir. Artinya pengikut Isa atau Kristus itu adalah Kristen, berada di atas orang-orang Islam yang kafir seperti kalian. Nah, itu maksudnya, oke? Jadi yang dikatakan bisu dan tuli, kalian yang membangkang atas kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Isa, dia berkata, dan kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku mati, bangkit dan hidup kembali. Lalu itulah yang kalian perbantahkan, yang tertulis dalam Quran 19 ayat 33 dan 34. Justru Al-Quran menerangkan kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari tiga. Nah, siapa yang mengatakan Allah itu adalah satu dari tiga atau Trinitas? Ya Kristen, berarti yang kafir adalah Kristen. Nah, Anda lagi-lagi membuktikan Al-Quran, kan gitu ya? Saya ingin kemudian setelah Anda membuktikan bahwa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 18 itu mutlak benar adanya, karena kamu tuli, bisu dan buta oleh karena ajaran Yesus yang mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang telah mengutus aku. Ternyata Anda buta melihat itu. Anda tuli terhadap pengajaran Yesus itu. Anda bisu untuk mengatakan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Nah sekarang Anda mengatakan tidak ada Al-Quran yang menerangkan bahwa Kristen itu kafir. Lagi-lagi ayatnya mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Allah yang mengutus Yesus itu adalah salah satu Tuhan dari tiga Tuhan. Itu dalil. Artinya bahwa apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam bahwa Anda itu tuli, bisu dan buta, itu tidak bisa diragukan lagi. Subhanallah. Hai, Zulkifli. Di Alkitab sudah tersirat dengan jelas bahwa firman itu diutus. Kenapa kau meragukan itu? Orang Kristen itu percaya Yesus sebagai firman Allah yang diutus ke dalam dunia. Ya, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Maksudnya itu apa? Jangan kau tafsirkan sesuai dengan keperluanmu, dengan sesuka hatimu. Mengenal Allah dan firman, itulah firman yang diutus yang disebut Yesus. Itu loh, bukan Muhammad. Ya. Oleh sebab itulah pengikut Isa ditinggikan di atas orang-orang kafir. Seperti kalian itu yang kafir kan. Nah, bukti bahwa Muhammad masih sesat. Quran Al-Aqab 46 ayat 9. Aku tidak tahu akan apa yang diperbuat terhadapku dan terhadap pengikutku. Nah, Nabi Muhammad menterlantarkan umat Islam. Ya, terlantarkan di neraka. Itu sudah jelas di neraka bahwa orang-orang berlutut atau sholat itu adalah orang jolim. Nah, coba baca di dalam Quran Al-Maidah 46. Di situ orang-orang bertakwa, ya yang diberi kitab Injil, yang menerima kitab Injil dan Taurat. Itulah orang-orang bertakwa, bukan orang Islam. Firman itu diutus, itu betul. Firman itu diutus betul. Torah diutus, Injil diutus, Al-Quran juga diutus dengan cara dinuzulkan.
disampaikan oleh para malaikat, lalu kemudian disampaikan kepada para nabi. Jadi kebenaran Allah diutus untuk disampaikan kepada manusia. Hukum Allah, aturan Allah, ketetapan Allah diutus oleh Allah melalui perantaraan para malaikat sampai kepada para nabi. Nah, ketika kemudian wahyu Allah itu diutus, disampaikan bahwa Tuhan itu hanya satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang telah mengutus Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, untuk membuktikan bahwa orang-orang kafir, diantaranya orang Kristen, itu tuli, bisu, dan buta, maka coba kita lihat, apakah mereka menyangkal pengajaran Yesus? Bahwa Tuhan itu hanya satu. Nyangkal mereka itu. Apakah mereka menyangkal ajaran Yesus bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan? Mereka nyangkal. Mereka menganggap Yesus juga itu adalah Tuhan. Padahal Yesus sudah mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kalau cuma satu berarti satu. Sementara itu kamu tepihkan. Kenapa? Kamu tuli, kamu bisu, kamu buta. Sehingga kamu menganut ajaran tiga Tuhan. Ya. Dan Al-Quran mengatakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali kepada kebenaran setelah datang kepadanya kebenaran. Saya sudah mengatakan kepadamu, Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu cuma satu. Kebenaran itu sudah datang kepadamu melalui pengajaran yang kemudian masih ada dalam kitabmu. Al-Quran pun mengatakan demikian. Ya, innallaha rabbi wa rabbukum. Tapi kamu lagi-lagi tidak mau mendengar. Kamu tuli, kamu buta dan bisu. Inilah subhanallah, kebenaran Al-Quran yang pantas dan patut dibanggakan oleh umat Islam sedunia. Alhamdulillah. Makanya Anda kalau baca Al-Quran pun, kamu jangan suka pelintirkan. Tidak dikatakan di situ, kafirlah mereka yang mentuhankan satu dari yang tiga. Tidak ada di situ dikatakan. Salah satu dari yang tiga. Oke? Salah satu dari yang tiga. Itu loh Zulkifli, Quranmu, ya. Nah, di mana orang Kristen mengatakan tiga Allah? Hah? Sedangkan saya sudah paparkan tadi bahwa Allah itu pribadi, ya, yang mempunyai perkataan dan roh. Nah, roh itulah yang firman itu, perkataan itulah yang diutus ke dalam dunia menjadi manusia Yesus. Makanya Yesus berkata, aku diutus. Ya. Aku diutus. Kamu menyebut aku guru, nabi, Tuhan. Itu katamu tepat. Sebab aku guru, nabi, dan Tuhan. Nah, itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi kalau kamu percaya Yesus, kamu sudah percaya Allah yang mengutus Yesus. Kalau kamu melihat Yesus, kamu sudah melihat Allah yang mengutus Yesus. Tidak ada di situ salah satu dari yang tiga. Baca ayatnya di Yohanes 12 ayat 44 dan 45. Oke? Jadi berhentilah, ya, kuar-kuar, ya, dengan ayat-ayat yang hoak begitu, ya, yang tidak benar. Inilah bukti bahwa kamu itu tuli, bisu, buta. Ya. Kamu mencoba untuk meraba-raba. Tuhan itu satu. Kemudian firman-Nya nusul ke bumi. Kemudian nusul menjadi manusia. Kemudian kembali menjadi Tuhan. Kamu meraba-raba. Sementara hal yang sudah mutlak nyata benar, kamu tolak. Kenapa? Karena kamu buta. Yesus mengatakan ketika dia menjadi manusia, meski dikatakan firman telah menjadi manusia, tapi Yesus menolak itu. Dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku adalah anak manusia. Aku bukan Tuhan yang nusul menjadi manusia. Kenapa? Karena ketika Yesus datang, dia mengajarkan Tuhan itu ada di atas. Bukan dirinya yang adalah Tuhan nusul menjadi manusia. Mau Anda meraba-raba seperti apapun rabaan Anda tidak akan sampai kepada titik kebenaran. Kenapa? Al-Quran sudah menekankan itu. Gak bisa Anda lari dari sana. Kecuali Anda menyadari, melembutkan hati Anda untuk menerima kebenaran.
Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Engkau tidak akan kembali kepada kebenaran sebelum engkau melembutkan hatimu. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti tidak ada Allah selain daripada yang, tidak ada Tuhan selain daripada yang telah mengutus para nabi, termasuk yang mengutus Yesus. Engkau meraba, kenapa? Karena engkau tuli. Engkau tidak bisa mendengarkan kebenaran. Engkau meraba, kenapa? Karena engkau bisu. Engkau tidak bisa memberitakan kebenaran. Ya, engkau sesat, kenapa? Karena engkau buta. Engkau tidak bisa melihat. Kenapa? Karena engkau tidak mampu menerawang apa yang menjadi ajaran inti yang Yesus titipkan kepada Bani Israel. Dia mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Artinya tidak ada Tuhan selain yang mengutus Yesus. Tapi ternyata karena kebutaanmu, karena ketulianmu, karena kebisuanmu, kau mengatakan Yesus yang utusan Tuhan juga adalah Tuhan. Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Subhanallah, saya bangga menjadi Muslim, saya bangga menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya di situ kalau Anda sudah membenarkan bahwa firman itu diutus, berhentilah keluar-keluar, ya. Coret itu ayat Al-Quranmu yang mengatakan mereka mentuhankan salah satu dari yang tiga. Itu hoak, ya. Tidak ada orang Kristen mentuhankan salah satu dari yang tiga. Orang Kristen mempunyai satu Allah, ya. Satu Allah, Allah yang berada di dalam Yesus. Itulah Allahnya orang Kristen. Makanya Yesus berkata, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus yang diutus. Artinya di situ mereka mengenal Allah dan firman-Nya. Itu loh. Jadi sekarang carilah gereja terdekat. Anda meminta untuk dibaptis, ya, supaya Anda bisa melihat kerjaan Allah. Coret. Emang situ bisa melihat? Bukti daripada Anda buta, Anda tidak bisa membaca Al-Quran. Itu buktinya. Ya, kitabmu saya mampu baca. Bahasa Yunani, insya Allah. Bahasa Ibrani, insya Allah. Tapi kamu tidak bisa membaca Quran. Bukti bahwa kamu buta. Ya kan? Kamu tidak mampu menyampaikan apa yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Bukti bahwa kamu bisu. Kamu tidak mampu mendengarkan apa yang kemudian diserukan oleh para nabi. Sejak dari Adam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukti kamu itu tuli. Kamu tidak mendengar. Kamu bisu. Kamu buta. Kamu meraba. Ya, sehingga muncul konsep 100%. 100%. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Semua itu adalah akibat daripada ketulian, kebutaan, dan kebisuan. Al-Quran tidak pernah salah menerangkan itu. Malam ini kita telah membuktikan. Semua yang mengaku pakar kemudian tidak berani untuk membuktikan Al-Quran ini. Summun bukmun umyun fahum la yarjun. Mereka orang-orang kafir, tuli, bisu, dan buta. Dan kita bisa buktikan malam ini. Ketika Anda menyangkal semua ajaran Yesus, bukti bahwa Anda buta terhadap ajaran Yesus. Loh, kata Yesus kan anak kecil adalah sorga. Om ini percaya Yesus nggak di dalam Matius 19:14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Kenapa nih takut sama Paman Zuma? Panggil Om Zulkifli, ya. Nah, nanti kamu main kelereng dulu, kamu tinggal dulu itu. Paman Zuma jangan ke Al-Quran, doa mereka aja aku bisa. Paman Zuma jangan ke Al-Quran, doa mereka aja aku bisa. Iya anakku, kita Muslim dari kecil itu udah diajarin. Ya, terbukti meme bisa. Mereka ini nggak mampu, ya. Kenapa? Karena mereka tuli, mereka bisu dan buta, seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Menghadapi anak kecil, bocah kecil, sebesar meme, mereka kalang kabut.
Itu membuktikan bahwa Al-Quran kita benar. Subhanallah. Lanjutkan belajar ya anakku ya. Salam sama ayah. Justru saya yang meneruskan kalian dari perintah Yesus. Efesus 6:4. Dan kamu yang bisu-bisu, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Paman, kalau ajaran mereka benar, pasti dia juga bisa berdoa seperti kita. Benar anakku. Sementara mereka setiap hari itu berdoa minta makan. Cukupkanlah makanan kami pada hari ini. Takut lapar mereka itu. Yang tuli, bisu, dan buta itu ya mereka yang tidak percaya apa yang diucapkan oleh Isa, ya. Isa mati, Isa lahir, mati, bangkit, dan hidup kembali. Bahkan butanya kalian, Isa pun menciptakan, ya. Dia menciptakan, membangkitkan orang mati. Nah, itulah sifat-sifatnya atau ciri-cirinya Isa yang adalah Tuhan, yang datang, yang tidak enggan menjadi hamba. Berilah kami rezeki pada hari ini. Emangnya Tuhan gak kasih rezeki apa? Terkait dengan Isa, dia itu manusia, dia terlahir, kemudian dia mati, ya, lalu kemudian bangkit. Semua manusia mengalami hal yang sama. Ini yang saya katakan, kamu itu buta berdasarkan Al-Quran. Kau meraba-raba gitu loh. Nabi Isa itu dilahirkan, berarti dia manusia. Yesus itu dilahirkan, berarti dia manusia. Kamu lihat enggak tuh? Kamu dengar enggak tuh? Ya? Tidak kan? Berarti Al-Quran benar. Yesus dilahirkan, pencipta langit dan bumi mustahil dilahirkan. Tapi kamu katakan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti kamu bisu, tuli, buta. Al-Quran sudah mutlak benar. Tidak diragukan lagi. Oke? Tuh anak saya tuh, si Meme. Kecil, dia menguasai Bible. Ya. Hampir menguasai Quran. Nah kamu, baca Quran aja nggak bisa. Berarti kamu buta. Ini apa mau lari kemana-mana nih? Lawan Om Zuna nggak berani, lawan saya lari-lari. Terus yang ngutus Yesus siapa dong? Yang ngutus ibunya siapa dong? Pertanyaan-pertanyaan kayak begini anakku semakin menampakkan kebenaran Al-Quran. Mereka tuli, bisu, dan buta. Kenapa? Ketika ditanya, siapa yang mengutus Maria? Mereka akan meraba-raba. Siapa yang mengutus Yesus? Mereka akan meraba-raba. Lalu Yesus mengutus dirinya? Mereka akan meraba-raba. Itulah bukti bahwa mereka adalah umat buta. Begitu anakku. Baik sahabat-sahabat ya, termasuk anak Meme. Belajar lagi ya anakku, tetap belajar seperti biasa. Pahami betul-betul Bible. Dan juga jangan lupa mendalami Quran. Insya Allah teman-teman yang kemudian dilembutkan hatinya itu kelak akan mendapatkan hidayah dan mereka akan menjadi muslim, ya, menjadi pejuang Allah. Jadi jangan capek. Paman mau rehat dulu ya, karena kita sudah membuktikan bukan bahwa mereka itu tuli, buta, dan bisu. Mereka hanya meraba-raba. Yesus mengatakan apa, mereka mengajarkan. Mengajarkan apa? Jadi mereka itu tuli. Dikatakan oleh Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuli dia. Dikatakan oleh Yesus bahwa kalau kau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Mereka nggak melihat Yesus melakukan apa. Buta mereka itu. Nggak bisa. Jadi ya silakan anakku lanjutkan, tapi jangan terlalu larut ya. Jangan terlalu larut malam, istirahat. Ingat pesan paman, tetap belajar, dalami Bible, perdalam Al-Quran. Insya Allah kau akan menjadi pahlawan Allah di masa yang akan datang dan masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.